Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kasleng mengucapin selamat dan sukses nih buat Om Viko, buat podcastnya biar makin keren, makin hebat, makin menginspirasi teman-teman semuanya di sekitar Lampung dan se-Indonesia. Kalau udah podcast kan berarti udah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Kalau kemarin di Capil, terus yang kemarin-kemarinnya di Lantas. Kali ini kita ngobrol lagi dengan salah satu kepala badan ya. Tapi urusannya tentang pajak. Nah, gue pengen ngobrol tentang pajak, tentang maksud dan tujuan itu, terus program-program yang tentunya menyentuh langsung ke masyarakat. Kita langsung ngobrol aja dengan yang berkompeten tentang pajak. Kalau gue kan nggak ngerti, kita kulik-kulik aja. Bang Desiadi, kalau aku manggilnya Bang, makasih banyak udah kasih kesempatan untuk ngobrol di kantor Abang. Ya cukup luas juga kantornya dan bisa dijadikan ruang podcast juga ya Bang. Bang, kalau perjalanan karirnya tentunya Abang nggak serta-merta langsung berada di sini. Sebelumnya Bang di mana? Ya, saya juga terima kasih ya sudah kunjungan ke kantor saya. Kalau karir, awal saya berkarir di Kabupaten Lampung, di Kabupaten Tulang Bawang. CPNS saya 2006 saya CPNS di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian dapat jabatan di kasih pemerintahan di Kelurahan Menggala Tengah. Kalau sebutan di sana Menteng. Ya, Kelurahan Menteng. Nah itu setelah 2009, karena memang menikah dengan Ayunya ya, istri sekarang, di domisili di Bandar Lampung, ya kita ngalah, pindah ke Pemda Kota Bandar Lampung. Nah kebetulan saya dipercaya di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Saya masuk di bidang anggaran. Jadi saya dari 2009 saya sudah belajar tentang bagaimana menyusun APBD. Bagaimana cara Menghitung. Iya, makanya termasuk kacamata ini juga hasil dari itu. Jadi saya 2009 masuk di bidang anggaran, kemudian dapat jabatan juga sebagai Kasubit Kebijakan dan Pengendalian Anggaran. Kemudian di 2014 saya terpanggil untuk mengabdi di Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara ini bukan nggak asing juga, memang kampung halaman juga. Kampung halaman 2014 saya menjadi Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Utara. Kemudian 2017 saya menduduki jabatan sebagai Sekretaris BPKAD. Itu barangkali. Bicara masalah pajak tentunya ada pro dan kontra dari masyarakat ya. Kan si pajak ya kan yang inilah begitu kan pajak. Kerja keras kita mau memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Iya. Ya karena gini, betul. Jadi pajak ini kata kuncinya keikhlasan dari masyarakat. Semboyan pajak ini kan kita tahu bahwa khusus untuk orang yang bijak. Karena orang bijak taat pajak. Karena dia tak bijak. Jadi dengan kebijaksanaan kita membayar pajak. Karena pajak inilah khususnya di Lampung Utara, di kabupaten lain lah yang kalau kota mungkin PAD-nya besar. Kalau kita pajak inilah yang akan dipergunakan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk melaksanakan program-program kegiatan. Jadi memang kita mensosialisasikan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa penting ini penting. Ibaratkan kita guyup lah.
gotong royong bersama untuk pembangunan. Itu tadi pajak, kalau dia retribusi kan beda pajak dan retribusi. Kalau dia retribusi ini kita memberikan pelayanan. Jadi umpamanya retribusi terminal kita melayani. Kemudian kata kuncinya satu, kalau dia aset pemerintah yang menghasilkan uang itu namanya retribusi. Bang, artinya kan retribusi dan pajak itu berbeda. Retribusi itu di kewajiban. Ya. Betul? Retribusi ini begini, kan dia contoh yang beririsan ya, retribusi parkir, pajak parkir. Kalau dia aset itu milik pemerintah daerah, itu kayak stadion, dia ada parkirnya, itu retribusi namanya. Tapi kalau dia bukan aset pemerintah kayak Indomaret, kemudian perusahaan-perusahaan, itu namanya pajak. Jadi dia kalau dia kayak gedung Islamic Center, itu retribusi. Tetapi kalau dia PBB tadi, gedungnya punya itu yang bersangkutan, itu pajak kan kita pajak. Bang, itu ada instruksi dari pusat ya, pemerintah pusat, bahwasanya pemerintah daerah, kabupaten kota untuk efisiensi anggaran. Jadi mempersilahkan kabupaten daerah ini untuk menggali PAD, yang tentunya PAD tersebut akan didistribusikan lagi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan. Banyak langkah, banyak program, banyak cara yang harus digali selama satu pendapatan daerah. Tentunya ekstra banget bekerja, berpikir bagaimana kesadaran masyarakat tadi untuk memberikan edukasi, edukasi dan lain-lain. Itu gimana Bang? Tapi Abang jangan jauh dulu. Kami Bang Lampung. Oke Bang, kembali tadi di obrolan pertama, pertanyaan yang terakhir sebelum kita closing. Harus memiliki langkah dan program yang cukup ekstra untuk Abang lakukan selama menambah pendapatan asli daerah Lampung Utara, karena efisiensi anggaran tentu tidak mencukupi kebutuhan jalan pertama yang akan menjadi keluhan masyarakat dan lain-lain. Itu artinya strateginya untuk mendapatkan pundi-pundi itu seperti apa Bang? Kalau dia bicara PAD ya, saya memang di 2023 memang sudah saya tanamkan dulu. Awal saya duduk di sini saya sudah tanamkan apa. PAD ini sebenarnya nggak banyak kalau kita ini. Pertama regulasi, kemudian data harus akurat, kemudian pengawasan. Setelah itu yang ini yang intinya. Yang lain ini SDM, infrastruktur, kemudian. Nah, kami juga bersyukur. Jadi bersyukurnya gimana dari tahun 2025 setelah Pak Amartoni, Pak Romli menjabat, beliau kan ngerti, khususnya Pak Bupati ngerti. Jadi dari awal beliau menjabat memang sudah concern betul di PAD. Jadi kami merasa terbantu, beliau kontrol. Kemudian catatannya begini, jadi di 2024 realisasi PAD ini hanya 65%. Nah di periode beliau kemarin kami 85%. Dan dari target itu sudah naik. Udah apa? Dari target tadi sebelumnya kemarin itu 2025 190 miliar. Kita terrealisasi 85%. Karena kesatu evaluasi juga beliau mengajarkan. Karena memang pengalaman beliau mengajar, kami juga membantu, karena beliau kan ada visi bersama membangun Kabupaten Lampung Utara bermartabat dan maju, aman dan sejahtera. Kami khususnya mendukung di visi keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, sehingga di kualitas itu yang menyambung apa yang Om Biko sampaikan tadi. Kami di sini yang pertama itu tadi, setelah 2024 kemarin kita sudah regulasinya, kita buat perubahan tentang perda
pajak dan retribusi Perda nomor 1 tahun 2024. Kemudian datanya kita kelola, walaupun memang kalau bicara data ini kan nggak ada habisnya, kita pasti selalu perbarui. Kemudian yang paling penting dalam pengawasan digitalisasi kami, itulah yang konsen kami, digitalisasi kami khususnya di Bapenda ini kan jadi PAD itu ada 4 ya. PAD ini ada pajak, retribusi, kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah, lain-lain PAD yang sah. Nah, khusus kami mengelola pajak daerah ini 100% dikelola oleh Bapenda. Jadi Bapenda di pajak ini sudah 100% non tunai. Jadi nggak ada lagi kita mau pegawai mau ini pakai tunai, nggak ada lagi, sudah non tunai. Kita juga alhamdulillah kemarin TP2DD nomor 3 Selampung. Kita di TP2DD ini tim percepatan perluasan digitalisasi daerah nomor 3 Selampung. Kelemahan kita memang di retribusi kita belum digitalisasi. Nah, ini yang pelan-pelan kita kerjakan, karena kenapa saya sampaikan di kesempatan ini, Kepala Bapenda itu ex officio selaku sekretaris TP2DD Kabupaten, Bupati selaku ketuanya. Itu makanya kami pelan-pelan kita adakan. Tadinya kita mau ada inovasi, bagaimana kita buat palang pintu yang parkir non tunai. Nah, parkir non tunai tadinya mau kita pasang di pasar sentral. Nah, kelemahannya pagarnya nggak ada. Percuma kita pasang palang pintu di sini, ternyata nanti di pagar. Nah, itulah yang pelan-pelan kita carikan solusi lah. Mudah-mudahan nanti di pasar yang masih dibangun ini jadi, pasar itu jadi, mungkin nanti infrastrukturnya bisa lebih siap. Bang, sedikit bocoran, Abang tadi mengatakan di tahun sebelum itu over lah ya. Artinya ada jurus itu dalam mendongkrak PAD. Iya. Apa jurus itu ya? Ya itu tadi yang penyesuaian data, kemudian kontrol dari beliau yang saya sampaikan tadi, sosialisasi tadi, edukasi ke masyarakat, kemudian kita menghindari kebocoran juga, karena kita tidak memungkiri juga kan mungkin ada kebocoran yang memang bisa dimaafkan kebocorannya, bukan yang bahasa hukum sekarang ini mensrea katanya ya, bukan. Jadi itu yang pelan-pelan, tapi pelan-pelan masyarakat Lampung Utara juga sudah siap, sudah terbuka bahwa benar pajak ini, PAD ini memang dari rakyat untuk rakyat gitu. Dan saya juga di salah satu media sosialnya Bapenda ini berkolaborasi dengan beberapa satuan lintas ya, kemarin ya di satuan lalu lintas kita kolaborasi juga ya, itu memang program yang dari pusat memang kita berbuat. Iya. Jadi kalau yang di lalu lintas ini kita di tahun 2025 itu kita Undang-Undang 1 2022 yang tadinya pajak kendaraan bermotor ini dia bentuknya DBH dan bagi hasil dari. Nah, dengan adanya undang-undang ini berjalannya di 2025, dia sudah menjadi option kita. Jadi kita Bapenda ini Kucampur Airnya kita kerjasama dengan Lantas, Bu Poni Kasat Lantas, alhamdulillah beliau juga banyak membantu kami. Kemudian Pak Arifin, jadi kita berkolaborasi yang intinya bagaimana kita memberikan sosialisasi. Kan banyak program-program dari provinsi, keringanan segala macam, masyarakat tahu, membaca kadang-kadang, tapi kan kalau nggak dijelaskan mereka nggak tahu. Nah, itu yang kerjasama. Selain itu juga kami karena di dalam yang kami kelola tadi ada PBB, BPHTB. Nah, ini kami juga kerjasama dengan BPN. BPN ini yang ZNT namanya, zona nilai tanah, itu yang kita gunakan untuk perhitungan
PBB, BPHTB. Nah sekarang kita memang karena ada program dari pusat, kemarin kita masih dalam penjajakan untuk melakukan PKS, perjanjian kerjasama untuk bagaimana menggunakan integrasi data NIB, non-IB ini yang dimiliki oleh BPN. Kemudian yang kita nanti satukan dengan NOP yang ada di kita. Nah, itu kalau yang masalah dengan pihak luar ya kita memang banyak. Dan ada OPD juga yang jadi pantauan kita juga ya, terkait masalah PAD juga. Nah karena namanya kan Badan Pendapatan Daerah, jadi yang namanya PAD kami koordinatornya ya nanti itu. Dan kalau kolaborasi itu apik, tentunya penambahan PAD itu cukup luar biasa juga. Dan ada hal yang menarik lagi, kayak hotel dan rumah makan, itu langkah-langkah dari Bapendanya sendiri, penekanan kita. Kalau hotel kita paling ada 10 ya. 10 pun itu hotel bintang 5-nya nggak ada. Yang rumah makan, nah, rumah makan ini dia ada kita pasang taping box. Nah itu yang jadi kendala juga. Kami sekarang begini, taping box ini walaupun di kantor, di ruangan saya ini bisa kontrol per detik, hari ini juga, detik ini juga bisa kontrol mana yang pakai, mana yang tidak pakai. Itu kesadaran. Saya pernah coba keliling, saya sendiri ngajak tim keliling, begitu sampai di situ dipakai. Setelah 100 meter, 200 meter nggak dipakai lagi. Nah alasannya masyarakat ya nggak mau. Tapi kalau yang pandangan kami nggak ngelihat di masyarakatnya, yang kita ngelihat di pengusahanya. Jangan-jangan pengusahanya nggak pakai. Nah ini makanya dalam kesempatan ini kita sampaikan juga, ini identitas Om. Taping box ini identitas kita, bukannya kan dia taping alat, dia cuman sekedar alat untuk kita ngecek. Umpamanya target rumah makan ini 1 miliar, dia tetap masuk 1 miliar, tapi identitas kalau bahasa kerennya sekarang ini 4.0, 1.0. Kalau kita masih manual itu masih 1.0, masih manual. Nah, itu dilihat dari pusat yang masuk di dalam evaluasi TB2DD tadi. Itu ada kriteria nggak rumah makan seperti apa yang wajib dipakai? Yang kita kan ada usaha yang di atas 3 juta. Dia ini baik omset perputaran uangnya 3 juta. Jadi atas 3 juta berarti 10%-nya 300. Kalau dari bawah itu kita penetapan, kita tetapkan. Jadi begitu juga kita datang ke salah satu rumah makan. Kemarin kita cek dia masuk 200.000, dia nggak pakai, ya kita pajaknya kita tetapkan paksa, berarti kita kalikan 20 hari atau 30 hari 6 juta, kita tetapkan paksa. Taping box ini identitas kita ini maju apa enggak? Yang tadi saya sampaikan tadi, di daerah lain sudah menolak kadang-kadang ininya pedagangnya, waduh kami nggak terima uang tunai katanya kita ini. Nah itu yang masuk tipe 2DD itu penilaian. Dia pajaknya hanya 700 juta 1 tahun. Tapi dengan ketertiban kita dia ada hadiah. TP2DD. Kalau kita dari ada champion TP2DD itu ada hadiahnya, ada bantuan keuangan kalau nggak salah minimal 5 miliar ke daerah. Ya indikasinya itu ininya. Jadi identitas lah, ya kan PAD ini kata orang kan identitas daerah. Ya. Mbak, kita kembali ke itu. Berarti banyak langkah yang sudah dilakukan untuk penambahan pendapatan kita di 2025 kemarin dari kita. PAD 2025 itu 190.
kemudian sekarang 168 di perubahan ini ada penambahan di kami 8 jadi 175-an. Kenapa dia ada beda kan? Dia beda. Itu tadi yang penjelasan di awal tadi bahwa PAD ini ada pajak, ada retribusi, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini kemudian ada lain-lain PD yang sah. Nah kalau tahun kemarin mungkin pendapatan dari pengembaliannya besar dan sudah dikembalikan, kan nggak mungkin kita targetkan lagi besar lagi. Sebenarnya yang turun bukan dari pajak, dari retribusi bukan. Yang turun dari yang memang ini. Gitu. Kalau yang pajaknya retribusi ini dikelola oleh 10 OPD, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dividen kita, dividen di Bank Lampung, kemudian dividen di Bank Syariah. Bang, dan ini Bang, saya dengar informasi juga bahwasanya ada sedikit program dari pusat dan provinsi bahwasanya Bapenda sekarang sebetulnya sudah diminta membuka di lapak-lapak di beberapa kecamatan. Itu tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak untuk PAD daerah. Itu sudah ada di Lampung Utara. Abang jangan jawab dulu, kita lihat. Kami Bang Lampung. Bang, itu banyak pertanyaan gue. Artinya ada program terbaru dari pusat dan provinsi bahwasanya Bapenda membuka lapak-lapak di kecamatan. Itu sudah ada di Lampung Utara. Sebenarnya itu inovasi kita, inovasi dari Bapenda Lampung Utara, bahwa kita buat inovasi lapak, namanya lapak Jejamo. Lapak ini layanan pajak kalangan. Kan kita ada pasar-pasar kalangan. Nah, lapak Jejamo itu kan bersama. Jadi kami membuat program setiap pasar kalangan itu kita buat lapak di situ. Lapak, tenda, Bapenda. Tujuannya ya itu kita memberikan sosialisasi ke satu. Kemudian kita juga buka pelayanan di situ. Kalau ada yang mau bayar pajak, kemudian ada yang mau ditanya-tanya tentang pajak, ya kita siap di situ. Untuk di Lampung Utara ada berapa? Di Lampung Utara kalau rencana kami semua kecamatan yang ada pasar lapak akan kita ada 23 kecamatan yang ada lapaknya kan ada yang nggak ada kan. Selain itu juga kami program ke kecamatan. Jadi setiap 2 minggu dalam 1 minggu ini 2 kecamatan kami datang. Tim lengkap bersama Kasidatun, Kejaksaan, kemudian dari Samsat, kemudian dari kita. Sama sosialisasi juga. Bang, mensinkronkan dengan 10 OPD. Tadi Abang bicara ada 10 OPD ya Bang, yang termasuk dalam Bapenda untuk PAD. Itu mensinkronkan program-program untuk peningkatan PAD. Ya, nah ini kita ada program dari kami selaku koordinator yang namanya billing center. Jadi billing center ini nanti ada satu alat aplikasi yang mengelola billing center khususnya di retribusi. Kalau di pajak daerah sudah jalan, sudah lama. Retribusi, jadi di semuanya dia non tunai juga nanti. Om Piko mau sewa Islamic Center umpamanya. Nanti keluar dari billing center itu kode billing, kode bayar. Kode bayar itulah yang disampaikan ke Bank Lampung, Om Piko bawa ke Bank Lampung atau bank apa yang kerjasama dengan ini, dibayar dulu baru dia dapat surat bahwa tanggal sekian Om Piko dipakai. Jadi itu. Kalau yang masalah teknis, ya kita selaku koordinator bersama-sama dengan OPD teknis. Ya kita yang paling pertama data. Sekarang kita mau bicara gimana juga, sekarang contoh satu OPD dari 10 itu retribusi pasar maunya.
Kita kalau bicara retribusi pasar tapi kita nggak tahu berapa los, berapa kios yang kita sewakan, kan bingung juga katanya. Berapa jumlah pasar, berapa ini. Jadi itulah yang kita sampaikan ke rekan-rekan OPD, minimal data ini akurat. Nah, jadi data, karena yang tadi kembali lagi tadi bahwa sederhananya 3 itu aja. Regulasi, data, pengawasan sudah. Regulasi, data, pengawasan. Ini kalau sudah kuat ini sudah. Itu menjaga penguatan dan artinya harus ada komitmen bersama, Bang. Untuk menyatukan, tadi saya bilang cukup luar biasa yang Abang sebagai koordinator, menyatukan persepsi dalam komitmen bersama untuk menjaga itu tadi. Ya sebenarnya koordinator masih ada lagi, lebih lagi dari koordinator. Jadi kita Bu Sekda juga, alhamdulillah beliau juga concern juga ini. Jadi kalau Bu Sekda begitu hitungan saya sudah ada 7-6 kali kita rapat untuk evaluasi ini. Jadi beliau concern. Jadi ada sebentar beliau telepon rapat ya. Gunanya itu tadi kita mau melihat, kan kita tidak mau memaksakan, kalau yang penting real aja. Kita nggak bisa memaksakan, kita bukan kota besar. Jadi retribusi memang betul kita mencari pajak retribusi, tapi yang real. Jangan kita targetkan, umpamanya target retribusi pasar 4 miliar, ternyata dia realnya cuma 1 miliar. Tapi yang pimpinan ini mau kan yang tadi, data harus akurat, memaksimalkan apa yang sudah kita target. Kita target 1 miliar, ini bagaimana kita ini bisa tercapai. Ekstensifikasi ini kita mencari lagi. Jangan-jangan di luar 1 miliar ini ada data yang belum tersentuh. Nah itu kita melalui intensifikasi, ekstensifikasi. Ini yang saya sampaikan tadi, Bu Sekda sudah hampir 7 kali semenjak beliau menjabat sudah konsen betul di intensifikasi, ekstensifikasi. Oke, Bang, banyak yang pengen kita gali tentang pajak. Tentunya kalau bicara masalah pajak nggak akan ada habis-habisnya, karena tentu aja potensi Lampung Utara, terus kreativitas Abang, terus inovatif Abang bersama teman-teman di Bapenda itu udah cukup luar biasa. Hingga capaian kita di 2025 dan 2026 bisa dikategorikan yang kemarin ya tadi ya, over dari target yang kita nah, kembali lagi Bang, masalah edukasi kepada masyarakat. Tentunya Abang ada pesan kepada masyarakat di obrolan podcast ini, memberikan edukasi agar mereka, teman-teman di luar masyarakat Lampung Utara sadar pentingnya pajak untuk Lampung Utara. Ya. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau pada masyarakat Kabupaten Lampung Utara, mari pajak ini untuk pembangunan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara ini ya kita lihat luas. Jadi pajak 160 miliar itu sangat berguna bagi Kabupaten Lampung Utara. Khususnya PBB. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau karena masa pajaknya tanggal 31 September, 2 bulan lagi sudah mau habis. Saya himbau segera ayo kita masyarakat membayar pajak melalui kolektor atau store langsung, nanti kolektor yang menyetorkan. Gunanya itu untuk pembangunan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian ada satu hal, jadi di dalam kesempatan ini ada Pak Bupati sudah menerbitkan peraturan Bupati nomor 61 tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB, biaya balik nama, kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi silahkan, ini kesempatan. Jadi memang ini program strategi nasional. Jadi masyarakat yang ingin memiliki rumah berpenghasilan rendah, kalau dia ada kriterianya, kalau dia rumah tangga 8 juta ke bawah dan 7 juta, itu tidak dikenakan BPHTB. Makasih banyak Bang Des. Ya, sama-sama, makasih. Kita ngobrol lagi. Pendapatan asli daerah yang sehat menciptakan daerah yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.